Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semua luar biasa kabarnya pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Ibu Guru Paula, dan di samping Ibu Guru ada Ibu Guru Ermi yang akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, dan yang akan mengiringi ibadah sekolah minggu kita saat ini ada Kakak Andre. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa pada saat ini Ibu Guru boleh bertemu dengan anak-anak sekolah minggu meskipun semuanya masih di rumah, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kembali memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu yang di rumah, semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah di sini. Salam bagimu juga. Amin. Mari dengan sukacita kita kidungkan pujian Ku kepak-kepakan tanganku. Ku kepak-kepakan tanganku, ku goyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Silahkan duduk kembali. Seringkali dalam menjalani kehidupan kita, kita menyedihkan hati teman-teman kita, hati saudara-saudara kita, hati orang tua kita, terlebih lagi hati Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepadanya. Mari berdoa. Kembali kepadamu ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggumu, kami datang kepadamu untuk memohon ampun atas kesalahan dan perbuatan yang kami perbuat. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Amin. Mari untuk kita yang telah mengakui perbuatan dosa di hadapannya, mari mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 126 ayat 3. Mazmur 126 ayat 3.
yang berbunyi demikian, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mari kita kidungkan pujian, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mari membuka Alkitab masing-masing. Kita membuka dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ibu guru akan membacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik yang di rumah dan Ibu guru Ermi akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dengan judul Pengharapan di Tengah-tengah Penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. maka kita bersuka cita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggumu boleh kembali bersama-sama datang kepadamu untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sekarang tiba saatnya kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati buat anak-anak sekolah minggumu, biarlah mereka boleh mengerti apa yang dari firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati juga buat Ibu Guru Ermi yang akan bercerita. Berikan Ibu Guru Ermi hikmat ya Bapa, dan biarlah boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kakak Ibu Guru Paula, saya mau bertanya sama Ibu Guru Paula. Apa itu Ibu Guru? Nah, menurut Ibu Guru Paula, bagaimana sih keadaan orang-orang yang sudah lama tinggal di dalam penjara? Wah, pasti orang itu sangat bosan Kakak. Sudah bosan, takut, sedih, terus dia juga pasti kehilangan harapan dan putus asa. Nah, sama halnya hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang ada seorang yang sudah terlalu lama tinggal dalam penjara. Akankah dia keluar atau dia tetap tinggal dalam penjara? Ikuti ceritanya, tetapi sebelumnya itu kita menyanyi, Yesus sayang padaku.
Anak-anak sekolah minggu, 2 tahun sudah berlalu. Yusuf masih saja berada dalam penjara, sedangkan kepala juru minuman sedang menikmati kedekatannya dengan Firaun. Apakah kepala juru minuman sudah melupakan Yusuf? Suatu malam, Firaun sedang bermimpi. Dia melihat tampak 7 ekor lembu yang baik dan gemuk muncul dari dalam sungai Nil, lalu memakan rumput yang berada di tepi sungai itu. Tapi tiba-tiba muncul pula 7 ekor lembu yang kurus. Nah, 7 ekor lembu yang kurus itu ternyata memakan 7 ekor lembu yang baik dan gemuk. Lalu Firaun tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ternyata aku hanya mimpi. Firaun pun kembali tidur. Nah, saat dia tidur, dia bermimpi lagi untuk kedua kalinya. Dia melihat tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan yang baik, serta muncul pula 7 bulir gandum yang kurus dan layu karena angin timur. Dan lagi-lagi 7 bulir gandum yang kurus dan layu itu memakan 7 bulir gandum yang baik dan yang bernas itu. Lagi-lagi Firaun terbangun oleh karena mimpinya. Keesokan harinya Firaun sangat-sangat gelisah. Dia memanggil semua orang yang berilmu dan berahli untuk datang kepadanya untuk mengartikan mimpinya. Tetapi ternyata tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Kemudian kepala juru minuman mengingat Yusuf. Iya, Yusuf kan pintar artikan mimpi. Aku beritahukan kepada raja. Raja, aku tahu siapa yang bisa mengartikan mimpi raja. Orang itu yang pernah mengartikan mimpi aku dan kepala juru roti pada saat kami berada di dalam penjara. Dan apa yang dia perkatakan itu benar. Orang itu bernama Yusuf. Lalu Yusuf pun dipanggil oleh raja. Yusuf pun datang menghadap raja. Firaun menceritakan segala mimpi yang dialaminya semalaman. Dan Yusuf mendengarkan dengan saksama apa yang diceritakan oleh Firaun. Lalu Yusuf diberikan hikmat dan kuasa oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Baginda raja, arti dari mimpi baginda adalah 7 ekor lembu yang baik dan gemuk itu serta 7 bulir gandum yang bernas dan yang baik itu adalah 7 tahun masa kelimpahan. Sedangkan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang layu oleh karena angin timur dan kurus itu adalah 7 tahun masa kelaparan. Lalu Yusuf pun memberikan saran juga kepada Firaun. Baginda raja, kalau boleh saya berikan saran. Sebaiknya baginda mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, serta mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Sehingga dia dapat mengumpulkan segala bahan makanan selama 7 tahun masa kelimpahan, sehingga pada saat datang 7 tahun masa kelaparan, rakyat tidak menderita. Apakah usul Yusuf diterima? Wah, ternyata usul Yusuf dipandang baik oleh raja dan semua pegawainya. Dan raja melihat bahwa yang dapat menduduki posisi menjadi penguasa atas tanah Mesir adalah Yusuf. Karena Yusuflah orang yang berakal budi dan bijaksana. Raja pun berkata, Yusuf, aku mengangkat kamu menjadi penguasa atas tanah Mesir. Aku melantik kamu. Wah, anak-anak sekolah minggu, Yusuf diangkat jadi penguasa atas tanah Mesir. Nah,
Masih ingatkah bahwa Yusuf adalah seorang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjalani berbagai macam masalah. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Yusuf pernah difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dimasukkan di dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Tetapi dia tetap setia dalam menjalani segala masalah itu. Dia percaya bahwa di balik setiap masalah yang dia alami, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepadanya. Nah, cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menang. Ada kalanya kebenaran seperti dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi pada akhirnya Tuhan seringkali memakai penderitaan dan masalah untuk tujuan mendidik bagi anak-anaknya. Bagi orang setia, Tuhan pasti akan menyediakan mahkota kebenaran. Yusuf pun menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dia mengumpul bahan makanan selama masa kelimpahan itu, dan pada akhirnya masa kelaparan itu telah datang. Yusuf berkuasa dan mengatur segala bahan makanan sehingga bangsa Mesir, orang-orang Mesir tidak mengalami kelaparan, dan orang-orang yang ada di luar Mesir datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Cerita kakak, cerita ibu guru sampai demikian terambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57 dengan judul Dari Penjara ke Istana Raja. Kita buka Alkitabnya, Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57, dan karena ayat pembacaan kita panjang, kita hanya membaca dua ayat saja, yaitu ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Kita mulai ya. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57, di ayat 39 dan 40 kita baca sama-sama. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita laksanakan dan lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari anak-anak sekolah minggu di rumah mempersiapkan persembahannya masing-masing. Untuk anak-anak sekolah minggu di rumah, persembahannya boleh dalam amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat, atau boleh scan kode barcode yang telah di-share di grup masing-masing. Mari kita angkat pujian, bawa persembahan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan doa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini sehingga berbau harum di hadapan Tuhan, dan
bagi guru sekolah minggu yang mengelolanya, Engkau berkati agar dikelola dengan baik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati dia dalam masa-masa sekolahnya, Engkau berkati dia dalam pergaulannya sehari-hari, Engkau berkati dia sebagai anak di dalam rumah tangganya, Engkau bersama dengan dia, Engkau jaga dia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi orang yang sakit atau mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang terbaring sakit, Tuhan datanglah dan sembuhkanlah dia agar dia dapat sehat kembali, pulih dari penyakitnya. Tuhan, obat-obatan serta makanan yang dia konsumsi, Engkau berkati semuanya. Kami berdoa juga buat orang tua kami yang selalu saja bersama dengan kami, menjaga, memelihara, dan mendidik kami agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati dia dalam segala hal yang dia lakukan, pekerjaannya, mengurus kami di rumah, apapun itu ya Tuhan, Engkau bersama dengan orang tua kami. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati dia, jaga dan lindungi dia, berkati dia dalam studinya, dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pemerintah kami dari awal, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Engkau berkati dia ya Tuhan, agar dia dapat memimpin dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehingga bangsa ini berdiri kokoh di atas Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan yang kami sembah. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu juga, biarlah ya Tuhan segenap orang-orang yang terkena COVID-19, Engkau bersama dengan dia, hiburkan dia, kuatkan dia, agar ya Tuhan dia dapat menjalani setiap proses yang dia alami. Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami, ampunilah salah dosa kami, dan sahutilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari Mazmur 126 ayat 5-6. Yang berbunyi demikian: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dan Dia yang selalu menghibur kita dan menemani diri kita. Mari anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita semua bangkit berdiri dan kita kidungkan pujian Ada Satu Sobatku. Tak
kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.